ketika kita telah menyandang gelar mahasiswa, kita itu udah dituntut untuk tidak memikirkan pada diri kita sendiri, tapi juga untuk memikirkan minimal orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Halo Bang Adi. Halo Kal. Nah, oke, kembali lagi bersama kami di Fate Talk yang episode pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang pergerakan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdullah Haikal Marjifan Sukri sebagai pembawa acara podcast ini. Sekarang saya diamanahkan sebagai Wakil Gubernur BMKM Fateta periode 2022. Dan sekarang bersama saya ada pemateri yang keren lah, keren habis. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih, Bang Adi. Silakan Ya. Bang. Kerennya udah habis ya, karena keren habis, jadi kerennya udah habis. Mungkin teman-teman semuanya kenalin, nama aku Muhammad Muhtadi Taufik. Teman-teman bisa panggil Adi. Sekarang tidak ada jabatan, tidak ada ikut organisasi seperti Haikal yang masih aktif di BEM. Aku dari Fakultas Kedokteran angkatan 2017. Sekarang lagi persiapan untuk koas. Mungkin itu dulu perkenalan singkatnya. Lanjut Kal. Baik, terima kasih ya Bang ya, perkenalannya sedikit agak ada sarkasnya ya, nggak apa-apa lah. Kirain gubernur yang tadi. Oke, kesibukan apa nih, apa aja nih Bang? Kesibukan. Kalau sekarang lagi persiapan untuk mau lanjut koas ya, karena kita di kedokteran selesai sarjana itu ada pendidikan profesi atau koas. Nah, jadi lagi persiapan untuk pendidikan profesi lagi. Itu aja sih. Dan sekarang yang kesibukannya itu aja. Oke, baik Bang. Mungkin kita langsung masuk nih Bang ke inti dari tujuan podcast ini itu sendiri Bang. Itu dengan tema itu pergerakan mahasiswa Bang. Nah, menurut Abang nih Bang, pergerakan mahasiswa itu apa sih Bang? Baik, mungkin kayaknya kalau bahas pergerakan mahasiswa agak berat ya teman-teman. Jadi kita enjoy aja ya, nggak perlu serius-serius amat. Ini menurut Abang Kal? Ya. Nah, apa ya? Pergerakan mahasiswa sebenarnya kalau sederhananya ketika kita telah menyandang gelar mahasiswa, kita itu udah dituntut untuk tidak memikirkan pada diri kita sendiri, tapi juga untuk memikirkan minimal orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, salah satu yang sering disebut sama orang-orang itu pergerakan mahasiswa, karena memang tujuannya adalah untuk mengingatkan mengingatkan penguasa negeri ini gitu, atau mungkin sekelas di kabupaten kota mungkin mengingatkan wali kotanya, di tingkat provinsi gubernurnya, ataupun di tingkat pusat presiden dan jajarannya gitu, ataupun mungkin DPR RI gitu. Nah, tapi pada intinya pergerakan mahasiswa itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi sosok yang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, kalau kata orang ada istilah agent of change, ada istilah iron stock. Nah, hal-hal kayak gitu yang merupakan inti dari pergerakan mahasiswa. Dan menurut Abang, pergerakan mahasiswa itu tidak hanya terlepas perihal kata orang aksi, tapi juga bagaimana tentang pengabdian dan penelitiannya. Tridharma perguruan tinggi pun juga termasuk harusnya masuk lingkup bagaimana bisa menghadirkan sebuah pergerakan itu. Mungkin itu sih bagaimana kalau misalnya Abang memaknai sebuah pergerakan mahasiswa gitu. Oke Bang. Jadi intinya pergerakan itu luas ya Bang, nggak cuma sekedar aksi ataupun hal-hal yang berbau seperti demo lah begitu. Nah, kemudian Bang, apa sih Bang yang menyebabkan alasannya adanya sebuah pergerakan itu Bang? Dan di mana sih posisi mahasiswa itu sebenarnya Bang? Nah, kalau ditanya apa sih alasan hadirnya pergerakan itu, simpelnya gini teman-teman. Sesuatu itu bisa memberikan reaksi ketika ada hal-hal yang
ada aksi yang didapatkan terlebih dahulu gitu. Nah, sederhananya kalau teman-teman melihat lingkungan sekitar di UNAN, misalnya masyarakatnya masih ada yang rumah masyarakat atau perkampungan masyarakatnya yang masih tertinggal. Nah, teman-teman resah dan teman-teman turun ke sana untuk membantu melakukan pengabdian, itu juga udah merupakan salah satu bentuk dari pergerakan ataupun kenapa kita bergerak nantinya. Nah, lalu bagaimana perihal posisi mahasiswa sendiri? Nah, kalau abang pribadi memiliki prinsip ketika ditanya bagaimana posisi, tentu berposisi kepada yang benar gitu. Walaupun kenyataannya kebenaran itu sulit untuk dalam posisi yang sulit lah kebenaran itu, tapi tetap harus pada posisi yang sulit gitu. Harus tetap pada posisi yang benar tersebut, walaupun itu sangat sulit untuk diwujudkan gitu. Nah, di sana juga mungkin nanti kita sebagai mahasiswa ada bahasa kampusnya berpandai-pandai gitu, berpandai-pandai dalam segi menempatkan diri gitu, sehingga ya bisa jadi kebenaran itu tidak disukai juga oleh banyak mahasiswa lainnya gitu. Tapi faktanya jika itu adalah sebuah kebenaran, ya maka itu harus dilakukan gitu, walaupun itu pahit nanti ujung-ujungnya. Mungkin itu sih kalau posisi mahasiswa gitu. Tapi kalau dari segi konteks politik negara, kalau kita di bidang sosial politik di pergerakan, memang esensinya atau kebanyakannya memang ibaratnya bahasa kerennya sekarang itu main ujung jurang, pinggir jurang. Nah, pinggir jurang ya. Jadi tukang kritik pemerintah. Nah, kalau di sosial politik dan pergerakan di bidang sosial politiknya yang memang aktif mengkritik pemerintah, tapi sebenarnya melakukan pengabdian kepada masyarakat tertinggal itu juga merupakan sebuah permainan ujung pinggir jurang juga menurut abang, karena kita menyelesaikan tugas yang seharusnya dipegang oleh pemerintah gitu, bukan dibilang bukan tanggung jawab kita, enggak juga, cuman kita telah memilih orang-orang untuk bisa menjalankan tugas-tugas tersebut untuk mengayomi masyarakat, tapi nyatanya juga tidak terselesaikan gitu. Kira-kira gitu sih kalau posisi mahasiswanya. Oke, jadi posisi mahasiswa itu berada di yang benar ya bang. Walaupun kebenaran itu pahit, tetap kebenaran juga gitu. Kemudian nih bang, lanjut. Gimana sih cara abang dalam menganalisis atau mengkaji sebuah isu dalam misal ada eskalasi pergerakan gitu bang? Oke. Nah, kalau misalnya ditanya cara menganalisis isu ya dalam pergerakan mahasiswa. Nah, kalau sedikit singkat cerita teman-teman. Jadi sebelumnya aku pribadi juga aktif di BEM sebagai Menteri Kebijakan Nasional, BEM Kemunan Kabinet Suara Bumi periode 2021-2022 kemarin, 2020-2021 kemarin. Nah, di sana kalau misalnya ditanya analisis itu di awal kepengurusan, di awal tahun itu kita memperkirakan nih setahun ke depan isu apa saja sih yang bakal muncul nih dalam 1 tahun ke depan gitu, kira-kira apa sih masalah-masalah bangsa yang mungkin bakal muncul. Nah, gimana bisa tahunya? Itu dilihat juga dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang, atau mungkin 10 tahun terakhir. Kira-kira apa yang belum selesai, atau mungkin apa yang riak-riaknya baru muncul. Nah, bakal gede nih di tahun ini. Nah, juga dilihat dari bagaimana pola-pola seperti rancangan undang-undang yang mau disahkan, prolegnas ya, program legislasi nasional dari DPR RI, dan juga melihat bagaimana pergerakan dari lembaga-lembaga hukum biasanya gitu. Itu juga dianalisis semuanya. Dan yang paling penting memang bagaimana survei langsung ke tengah masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat. Nah, semua hal-hal tadi itu dikombinasikan sehingga kita bisa melihat skala prioritas atau melis isu-isu apa saja sih yang kemungkinan akan hadir di tahun ini gitu. Dan dari isu-isu yang telah di-list tadi, ada beberapa isu yang memang kita fokuskan untuk dikawal, dalam artian kata bisa dikawal kita bantu masyarakatnya, bisa dikawal kita audiensi, atau mungkin nanti
isu-isu ini diperkirakan bakal meledak nih karena pemerintah tidak siap, sehingga nanti bisa jadi hadir demonstrasi yang besar karena tidak selesai dari jalur mediasi gitu. Nah, kira-kira gitu sih kalau misal analisis secara umumnya. Tadi berhubung abang pernah jadi menteri ya, Menteri Kebijakan Nasional pada Kabinet Suara Bumi. Nah itu bagaimana sih cara abang dalam mengajak teman-teman untuk bergerak bersama abang itu, Bang? Nah, jadi teman-teman semuanya sebenarnya nggak ada, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya nggak ada hal yang apa ya. Setelah aku selesai ya, aku merasa nggak ada satupun pergerakan yang menurut aku benar-benar aku nih yang menggerakin orangnya gitu. Nggak ada gitu. Sehebat apapun kamu, seluar biasa apapun kamu berpengaruh, rasanya nggak akan sepower itulah untuk bisa nyuruh orang aksi. Tapi memang hal-hal tadi itu dilakukan secara kolektif gitu, secara bersama-sama gitu. Nggak hanya personal satu orang aja, tapi personal satu orang tuh mungkin menjadi faktor untuk memperbesar gerakan bisa. Tapi sebagai pencetus, yang aku rasakan nggak mungkin bisa satu orang aja. Tapi memang bagaimana keresahan dimunculkan. Keresahan muncul ini memang dari beberapa orang, tidak bisa satu orang aja. Nah, kalaupun memang satu orang, biasanya tuh hadir dari diskusi-diskusi dulu. Oh, ini gimana pendapatnya dan seterusnya. Nah, setelah dari diskusi-diskusi tersebut terasa, oh ini memang perlu nih disuarakan. Nah, mulailah diajak orang-orang lain. Nah, baru nanti dihadirkan fakta-fakta yang ada mungkin dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu dihadirkanlah, kalau bahasa dulunya ya yang masih dipakai sampai sekarang pun, propagandanya, pemanas-pemanasnya gitu. Nah, itu pun dihadirkan gitu untuk supaya orang makin ngeh nih terhadap permasalahan tadi gitu. Nah, baru nanti orang bisa tergerak gitu. Dan itu pun udah sebanyak apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa juga menjamin semua orang bisa ikut ataupun semua orang harus ikut dengan yang kita suarakan gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya seperti itu. Tapi tidak ada yang memang aku pribadi yang menggerakkan orang, enggak gitu. Kita cuma bisa meng-create bersama-sama secara kolektif kolegial, dan juga mungkin penokohan hanya memberikan sebuah faktor untuk memperbesar gerakan tersebut gitu. Bukan berarti gerakan itu hadir dari satu tokoh orang gitu. Mungkin itu. Oke, baik, Bang. Jadi tanggapan saya kemudian, apa sih, Bang, yang menyebabkan kalau banyaklah beberapa dari teman-teman atau mahasiswa ini yang masih kurang lah terhadap pergerakan itu sendiri, yang masih banyak kurang bergerak? Bisa dilihat dari ya kondisi sekarang lah gitu kan, Bang. Kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata juga gitu, Bang. Oke, nah teman-teman semuanya mungkin juga, kalau aku berpendapat gini, kalau Bang berpendapat gini, pergerakan tuh nggak hanya perihal turun ke jalan seperti udah dijelaskan di awal tadi gitu. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah merasa menjadi mahasiswa, tapi kalau udah jadi mahasiswa tapi nggak merasa juga nggak apa juga. Nah, intinya bagi teman-teman yang merasa sebagai mahasiswa, pergerakan itu nggak hanya perihal kamu demo turun ke jalan, nggak hanya itu saja gitu. Tapi seperti teman-teman yang aktif di kegiatan akademik atau mengharumkan kampus, ataupun juga melakukan pengabdian atau melakukan ekspedisi mungkin yang hobi-hobi jelajah-jelajah, ataupun ke daerah 3T misalnya, dan hal-hal yang bisa berdampak luas bagi masyarakat, mungkin itu melalui entrepreneurnya masing-masing yang bisa memberdayakan masyarakat. Nah, itu udah juga merupakan bagian dari pergerakan sebenarnya. Jadi balik lagi, jika teman-teman memang orang yang rasanya tidak sesuai untuk turun ke jalan, ya tidak masalah gitu. Kalau memang memang itu yang diartikan saat ini pergerakan itu, turun ke jalan. Tapi nyatanya tidak hanya itu. Nah, rasanya udah banyak kok mahasiswa yang melakukan pergerakan. Yang salah itu adalah jika teman-teman tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apapun gitu. Nah, itu yang salahnya gitu. Berarti teman-teman udah mengkhianati titel maha yang telah disembatkan pada seorang siswa gitu. Nah, jadi jangan ambil pusing sih. Kalau biasa kan itu yang sering pusing gubernur, wakil gubernur gitu, ataupun anak-anak BEM gitu ya, anak-anak BEM gitu yang kata-katanya aktivis. Teman-temannya nggak mau
ikut aksi demo, ya itu salah Anda. Kenapa Anda tidak bisa mengajak mereka? Nah, tapi kalau misalnya terlepas dari itu, teman-teman nggak boleh juga menutup mata mereka-mereka yang tidak ikut aksi turun ke jalan tuh, mereka yang tidak peduli sama bangsa atau tidak peduli sama kondisi perpolitikan ya. Mungkin fashion pergerakan mereka tidak bidang politik, tapi fashion pergerakan mereka pada pengabdian ataupun kepada entrepreneur mungkin, dan semua itu bisa dijadikan suatu gerakan kolektif. Kalau misalnya teman-teman yang aktif di pengabdian memberikan data bahwa saya di desa tertinggal inilah permasalahannya gitu. Nanti teman-teman yang di bidang sosial politik akan mengadvokasikan hal tersebut kepada pemerintah terkait gitu. Atau mungkin teman-teman yang fashionnya entrepreneur memberikan data, oh seginilah lapangan kerja yang dibutuhkan, disinilah yang saya serap, dan segini bantuan saya terhadap masyarakat gitu. Nah, hal-hal data-data tadi itu bisa digunakan juga oleh teman-teman yang di sosial politik untuk diadvokasikan. Jadi semua itu bisa bersinambungan kalau teman-teman pandai untuk mengkolaborasikan semuanya gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih Bang. Jadi intinya semua mahasiswa itu memiliki peran masing-masing ya Bang. Ya benar. Nah, jika kita dalam bidang politik gitu, kita bergerak melalui aksi. Tapi bagi teman-teman yang lain mungkin cara mereka bergerak itu lain juga kan Bang. Ya, ada melalui pengabdian dan berbagai hal sebagainya. Tapi yang salah itu ketika kita sebagai mahasiswa tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian nih Bang, misalnya dalam sebuah pergerakan ya Bang, contohnya ada eskalasi gitu Bang. Eskalasi terkait sebuah isu dengan tujuan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda gitu Bang. Ada beberapa kelompok lah gitu Bang. Tujuannya sama, tetapi memiliki cara berbeda gitu Bang. Itu tanggapan Bang bagaimana sih Bang? Ya kita sebut sajalah mahasiswa UNAN ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa UNAN mungkin ya seringlah mengalami hal tersebut, ada dua gelombang gerakan kadang. Nah tapi balik lagi kepada konteks awalnya. Kenapa sih tujuan yang sama bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dan itu mungkin menghadirkan beberapa kelompok gelombang gitu, kelompok massa gitu. Ya sederhananya gini teman-teman. Satu kelompok doang yang demo di satu hari tidak akan efektif dibandingkan 2 kelompok, 3 kelompok yang demo di hari yang berbeda. Jadi pressure itu akan hadir setiap saat gitu. Simpelnya gitu aja, ngambil positifnya aja, terlepas dikatain nggak bergerak sama kok gini dan segala macamnya. Tapi ambil aja positifnya. Ya kelompok si A bergerak di hari Senin, kelompok si B bergerak di hari Selasa, kelompok si C bergerak di hari Rabu, ya kenapa tidak gitu setiap hari untuk bergerak gitu. Itu ambil sisi positifnya ya gitu. Tapi kalau ditanya kenapanya, ya mungkin ya kita nggak bisa salahkan juga ya, pergerakan yang demo-demo itu juga termasuk hal politis. Jadi politis di sini bisa jadi panggung politik, jadi ajang pembenaran atau ajang pembuktian kekuasaan mungkin, atau ajang yang paling penting tuh ajang untuk memiliki legitimasi terhadap suatu kelompok gitu. Nah jadi mungkin dia tidak pengen legitimasinya diambil oleh kelompok yang lain, ya udah berarti nggak mungkin itu secara negatif thinkingnya gitu. Tapi secara positif thinkingnya ya ketika gelombang isu yang sama hadir berkali-kali, ya itu akan memberikan pressure yang juga berlebih gitu kepada yang terkait gitu, stakeholder terkait. Kecuali memang kalau di gelombang pertama udah selesai, ngapain lagi gelombang kedua ketiga demo, nah itu beda lagi urusannya. Tapi kalau belum selesai ya lanjut aja terus gitu, kira-kira gitu teman-teman. Yakin di sini saya sudah menghitung udah berapa banyak kali ya sarkas. Oke. Ya hitung-hitung sadar gitu. Oke. Lanjut Bang nih. Terkait kondisi mahasiswa sekarang, gimana sih pendapat Abang Bang melihat kondisi mahasiswa saat ini Bang? Sebenarnya gimana ya, kondisinya baik-baik aja sih kayaknya. Saya kayak gimana ya, kalau dihubungkan dengan melek pergerakan, mungkin abang pribadi belum pernah ngukur survei dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya dilihat waktu abang lagi jabat sebagai menteri di BMKM dulu, kalau melek sosial politik
mungkin masih rendah mahasiswa ini gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman yang sekarang memiliki kapasitas keilmuan untuk apa ya, di bidangnya masing-masing ya, untuk di bidangnya masing-masing, tapi tidak melek terhadap persoalan bangsa melalui hal politiknya, ya bangsa kita ini hanya akan dipegang oleh orang-orang yang otaknya cuma politik tapi nggak punya keahlian gitu. Nah jadi semua dipolitikkan gitu. Tapi kalau teman-teman yang punya keahlian bidang tertentu, misalnya Haikal di teknologi pertanian ya, melek politik ya, mungkin masa depan pertanian Indonesia akan cerah gitu untuk pengembangan teknologi pertanian misalnya kayak gitu. Nah balik lagi, kesadaran itu mungkin belum hadir saat ini gitu, tapi harapannya teman-teman yang telah beramanah di BEM tidak pernah lelah untuk menghadirkan pencerdasan kepada teman-teman yang lain, bahwasanya ada pentingnya loh untuk melek politik gitu. Nggak masalah teman-teman nggak ikut bahasanya nggak membuat gerakan tersebut, tapi teman-teman ketika tahu itu salah dan ada gerakan ya teman-teman gabung gitu. Nah teman-teman nih tahu nih salah, isu ini memang harus dibela gitu, harus demo nih, udah tahu harus di demo tapi teman-teman nggak demo, itu yang salah gitu. Nah nggak masalah teman-teman nggak bikin kajiannya, nggak masalah teman-teman nggak ngikutin diskusinya berapa kali, tapi teman-teman tahu ini salah dan teman-teman udah baca dari berita-berita ini, oh ternyata ini salah gitu. Nah teman harus bergerak gitu. Nah bagaimana kondisi mahasiswa sekarang? Ya masih minim tadi kalau untuk hal sosial politik, pergerakan di bidang sosial politiknya. Nah itu mungkin salah satu tugasnya di BEM gitu, untuk mencerdaskan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Atau ya siapapun teman-teman yang memiliki keresahan dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ya nggak ada salahnya gitu untuk juga menghadirkan wadah-wadah untuk bisa teman-teman yang lain melek juga terhadap permasalahan-permasalahan bangsa gitu, sehingga tertarik lah untuk seminimalnya baca berita deh gitu, nggak perlu muluk-muluk gitu. Mungkin bisa ditanya, ada baca berita nggak hari ini Kal? Oh. Ada baca berita nggak hari ini? Baca berita hari Oh nggak ada ya teman-teman. Oke. Ya mungkin lanjut ya pertanyaan selanjutnya ya Bang. Oke, bisa dihitung aja nanti, mungkin pas video dari awal bisa dihitung nanti berapa itu. Oke. Kemudian Bang, dalam pergerakan sosial politik Bang, apakah mahasiswa memang harus bergerak secara bersama-sama atau seperti yang dikembalikan tadi Bang, kalau kita memiliki peran masing-masing itu Bang? Oke, baik. Sebenarnya sebaik-baiknya gerakan tentu hadir dari satu titik yang besar gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya semuanya sama tujuan dan lain-lainnya, hal-hal ya tujuannya sama, poin-poinnya pun sama, isi di dalamnya, ya baiknya geraknya satu gitu. Ya contohnya gitu, 98 berhasil meruntuhkan Orde Baru ya karena aksinya satu gitu. Berapa kita satu gitu. Nggak ditanya berapa kita, oh kami KM Unan gitu. Berapa kita yang mana, oh kita Ampu misalnya gitu. Nah misalnya kayak gitu, jadi kayak kalau kayak itu nggak bakal selesai masalahnya gitu, percuma aja kalian demo gitu. Nah jadi kalau misalnya baiknya memang satu gitu. Kalau misalnya ditanya, kalau memang udah tujuannya sama, poin-poinnya sama gitu, dan yang diperjuangkannya juga sama gitu, baiknya satu gitu. Ya kecuali pergerakan itu dijadikan alat untuk legitimasi kekuatan. Nah itu yang itu yang agak ribet gitu. Ya gitulah kira-kira. Jadi pergerakan itu Bang, seberapa jauh sih Bang hubungannya dengan kepedulian Bang? Abang nggak berani jamin orang-orang yang aktif di sosial politik, yang orang demo-demo, yang kata teman-teman presiden teman-teman, yang kata teman-teman koordinator teman-teman, itu adalah orang yang paling peduli. Tidak, mereka hanya menggunakan topeng teman-teman, percayalah. Nggak, maksudnya ya nggak bisa jadi tolak ukur ya teman-teman. Belum ada juga survei yang membuktikan ataupun analisis penelitian yang membuktikan teman-teman yang menjadi presiden atau orang-orang yang aktif di pergerakan, yang ngajak-ngajak demo gitu ya, mereka itu pasti adalah orang-orang yang peduli terhadap sekitar. Nggak jadi jaminan gitu
seberapa pedulinya mereka gitu. Entah orang-orang yang tidak ngapa-ngapain tapi ada kontribusi nyata pada masyarakat, mungkin itu yang bakal benar-benar orang yang peduli gitu, yang benar-benar nyata gitu. Karena ya kalau misalnya hanya menggerakkan orang yang kayak demo-demo itu ya rata-rata politik gitu. Maksudnya bukan mengeneralisir ya. Jadi nggak mengeneralisir juga. Cuman intinya nggak ada survei atau nggak ada penelitian yang membuktikan aktif di pergerakan sosial politik adalah orang yang paling peduli terhadap masyarakat, tidak, ataupun kondisi bangsa, tidak. Tapi sejauh ini kalau menurut aku pribadi, orang-orang yang aktif untuk selalu peduli membantu masyarakat sekitar, yaitu adalah orang-orang yang memang nyata adanya untuk nyata lah ada untuk membantu masyarakat dan peduli terhadap permasalahan di masyarakat gitu. Kira-kira gitu sih. Oke Bang, bagaimana sih Bang terkait sesuatu atau ada nggak hal yang mau Bang sampaikan ke teman-teman gitu terkait bagaimana ke depan yang harus dilakukan gitu Bang? Oke. Apa yang harus dilakukan ke depan gitu yang mau disampaikan kepada lah begitu Bang. Apa ya? Mungkin pada intinya teman-teman semuanya, kalau teman-teman sebagai mahasiswa jangan lupa bahwa teman-teman udah menggunakan titel maha gitu di budak teman-teman gitu. Apapun jurusan teman-teman, apapun jurusan teman-teman, untuk memperhatikan dan peduli terhadap sekitar itu udah menjadi keharusan gitu. Kalau misalnya kita hanya berfokus kepada diri sendiri, ya kita nggak bakal tahu kondisi bangsa ini ke depan seperti apa gitu. Ya jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting dan lain-lainnya lah gitu. Tapi cobalah untuk belajar memperhatikan lingkungan sekitar. Lalu kalau lebih banyaknya terkhusus untuk perihal pergerakan sosial politik, ya buat teman-teman yang aktif di sosial politik jangan munafik ya. Mungkin itu dulu pertama gitu. Karena apa ya? Ya pertama jangan munafik. Yang kedua mungkin ntar dijelasin ya. Yang kedua bagi teman-teman yang melihat teman-teman yang lain aktif di sosial politik, jangan percaya juga 100% gitu. Maksudnya idealis mahasiswa itu hanya tergadai sampai ya mereka sarjana gitu. Sudah sarjana minim yang masih idealis gitu. Sedangkan yang belum sarjana aja bisa nggak idealis gitu kan. Nah gitu kira-kira. Jadi dari dua hal tadi, jangan munafik dan jangan percaya amat, itu adalah hal yang juga perlu dipegang gitu. Tapi bukan berarti tidak aktif dalam hal pergerakan ataupun dalam hal bidang sosial politik gitu. Karena nasib bangsa ini tergantung siapa pemimpin selanjutnya, siapa yang akan megang ini, dan kita sebagai mahasiswa adalah orang-orang yang bakal memimpin bangsa ini. Kalau misalnya kita sedikit banyaknya kita memperhatikan kondisi politik saat ini, ya setidaknya kita mulai menanam modal kita untuk memperhatikan nasib masa depan bangsa kita ini gitu. Jangan hanya berfokus, jangan sampai negeri ini hanya dipimpin oleh orang-orang yang berpikirannya politik saja, tapi tidak punya keahlian terhadap bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya kayak menteri apa gitu, dia tapi ternyata nggak capable di bidang itu misalnya, nah kan kasihan gitu. Nah jadi harapannya ya semua kita bisa memberikan kontribusi terbaik lah pada intinya, kayak itu. Oke, mungkin gak kerasa udah setengah jam aja ya bang. Podcast kita. Kirain bohong setengah jam ya. Ya soalnya kan kita nggak bisa percaya ya kan, di depan kita adalah wakil gubernur dari jabatan politik kampus gitu. Ya. Oke bang, mungkin karena ada di penghujung podcast juga ya bang, diskusi. Kemudian terakhir nih bang, closing statement lah dari abang ya, sebagai pemateri kali ini bang. Kayaknya udah banyak sih untuk closing statementnya. Bingung juga mau ngasih closing statement apa. Rasanya tadi kayak udah mau ngasih closing statement. Tapi kalau harus diminta apa ya? Ya mungkin buat teman-teman yang sedang beramanah sekarang ya, mungkin harapan dan doanya semoga teman-teman dikuatkan dan
Jadi teman-teman, jika teman-teman beramanah, ya percayalah amanah itu tidak akan salah memilih pundak. Ketika teman-teman merasa ragu dan bimbang, maka amanah itulah akan menguatkan teman-teman gitu. Bukan berarti teman-teman harus lari dan meninggalkan amanah. Dan percaya teman-teman, salah satu unsur fikih ya dalam hal fikih meninggalkan amanah itu adalah termasuk orang-orang yang imannya sedang lemah. Jadi dari sekian banyaknya dosa-dosa besar, yang paling atas syirik misalnya. Nah, amanah itu termasuk 5 tertinggi dari dosa besar gitu. Meninggalkan amanah itu termasuk 5 dosa besar gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang memegang amanah, jangan pernah meninggalkan amanah, karena di sana termasuk ya teman-teman imannya sedang kena, ya dalam arti kata mungkin sedang turun imannya gitu ketika meninggalkan amanah. Bukan berarti tidak beriman ya. Tolong bedakan. Nanti Anda pada apa saja ibaratnya kayak orang-orang bid'ah gitu. Ya, jangan ya. Jangan. Jadi jika teman-teman melalaikan amanah, sedang dan sampai meninggalkan amanah, berarti kualitas keimanan teman-teman mungkin butuh dicas lagi. Jadi itu pesannya buat teman-teman yang sedang beramanah, tetap semangat dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang atas diskusi pada podcast Fatih Talk episode 1 pada kali ini. Banyak yang sudah didapatkan dari Bang Adi dan fun fact ya, Bang Adi ini menjabat 2 periode sebagai menteri gitu, di BMKM Unan. Jadi jam terbang sudah jauh kali gitu. Ya, pelanggaran konstitusi kayaknya. Enggak, minat 3 periode nih Bang. 2 periode kayaknya udah melanggar konstitusi deh. Mungkin DPM-nya tolong buka kitabnya lagi yang macam. Oke, nanti bisa bersama-sama lagi lah gitu di keadaan lain ya Bang, bisa ketemu di keadaan lain lagi kemudian. Dan terima kasih atas sharing-sharing dan pandangan dari Abang tadi. Semoga itu bisa membuka pandangan teman-teman juga yang nonton juga gitu. Dan ada kalanya kita harus banyak lah terkait diskusi, karena kita bisa mendapatkan sesuatu itu cuma dari 2 teman-teman. Pertama membaca dan mendengar. Dan ini merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan membuka pikiran gitu. Mungkin saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada yang salah dan lebih kurang. Mohon maaf. Dan dari Bang Adi juga nanti cut aja ini ya. Banyak kata-kata tutup lah. Langsung cut aja. Oke, kami dari Fatih Talk pertama, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, gagal akhir-akhir ya Allah.